Penganggaran publik. Ada teori penganggaran, kemudian sistem penganggaran publik, siklus penganggaran publik, kemudian teknik penganggaran publik. Kalau misalnya suara Ibu nggak jelas, nanti ngomong ya. Penganggaran publik di berbagai negara maju dan berkembang. Ya, kemarin sudah bahas definisi anggaran, kemudian apa itu anggaran, dibuatnya kapan, fungsi anggaran, kemarin udah bahas gitu ya. Kita bahas ulas sedikit ini. Kemarin anggaran tuh kata kuncinya adalah apa yang akan dilakukan di masa datang atau interpretasi penganggaran atau prediksi ya. Kalau untuk di publik itu anggaran adalah pernyataan perkiraan penerimaan, perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu periode. Ya, kalian kan kemarin sudah diminta untuk nyari ya contoh APBN, APBD seperti apa anggaran di pemerintahan. Itu isinya ada perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang akan terjadi dalam satu periode ya. Kemudian ini dalam tampilannya itu disertai dengan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Jadi kalau melihat anggaran tuh mungkin ada anggaran tahun sebelumnya juga. Ya, kalau dalam anggaran publik mungkin ada yang pas buka itu ada anggaran tahun ini, kemudian anggaran berikut, anggaran tahun sebelumnya itu berapa. Terus fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini kemarin sudah dibahas ya. Siapa yang mau? Sri Natali, masih ingat nggak fungsi anggaran kemarin? Apa aja? Satu aja. Sri, gimana bisa dengar Ibu? Fungsi anggaran kemarin apa? Ada beberapa ya, kamu sebutin satu atau dua aja. Atau yang lain yang mau bantu jawab? Mas Sri bisa dengar suara Ibu nggak? Halo, Sri Natalia. Sri Natalia mana? Loh ini fotonya nggak berubah-ubah ini. Coba dijawab, Sri bisa dengar Ibu nggak? Halo, Sri. Dita, Ibu nanya bisa dengar suara Ibu nggak? Halo, Sri. Kamu nggak bisa dengar suara Ibu? Rima. Maaf Ibu, Kenapa? Bisa dengar? ini jaringannya Bu kurang bagus. Jaringannya kamu apa Ibu di sini? Yang lain bisa cukup dengar suara Ibu. Rima bisa dengar? Jelas? Jaringan saya Bu, Oh, kamu di mana? saya lagi di kosan Bu. Nah, Sebentar ya Bu. oke, Rima. Rima, Iya. apa? Fungsi anggaran apa aja, Rima? Anggaran kemarin yang pertama sebagai alat perencanaan, itu tuh mengenai tentang tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan, sama berapa hasil yang diperoleh untuk mencapai tujuan organisasi. Terus ada sebagai alat pengendalian, anggaran itu digunakan untuk menghindari overspending dan underspending sehingga tidak terjadi pemborosan, korupsi, dan efisiensi anggaran. Terus yang ketiga sebagai alat kebijakan fiskal, yang keempat sebagai alat politik untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas. Terus yang keenam sebagai alat penilaian kinerja. Dan yang ketujuh ada alat motivasi untuk memotivasi manajer dan staf agar bekerja sesuai dengan 3E, efisiensi, efektivitas, dan juga ekonomis, agar tujuan organisasi tercapai. Dan yang terakhir ada alat untuk menetapkan ruang publik, sarana publik untuk menyampaikan pendapat sehingga dapat mengambil tindakan.
Ya, terima kasih Rima ya sudah nyatot ya. Kan memang sudah ngeresum juga ya. Mungkin itu tadi dibaca resumenya atau catatan dari presentasi Bu yang kemarin. Harapannya juga semua punya ya. Minggu depan kita kuis ya. Minggu depan kuis, belajar lagi. Nah, ini pengaruh dan tujuan anggaran kemarin sudah. Karakteristik anggaran ini juga sudah. Nah, ini prinsip penganggaran publik itu adalah 3E, ekonomis, efisien, dan efektif. Ya, efektif itu berkaitan dengan ketercapaian output atau tepat guna, sedangkan efisiensi ini terkait hubungannya output dengan input. Atau kalau efisien itu hemat ya. Seberapa efisien kita menggunakan sumber daya yang kita miliki, seberapa efisien kalau di pemerintahan itu menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk membiayai atau untuk mendanai kegiatan-kegiatan pemerintah dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi semua penyelenggaraan program yang masuk ke dalam anggaran itu proses penyusunan anggarannya, kemudian proses pengukuran kinerja dari anggaran itu sendiri harus berdasarkan ekonomis, efisien, dan efektif. Jadi ketika merencanakan anggaran maupun evaluasinya dilihat itu anggarannya berupa pengeluaran atau penerimaannya apakah sudah disusun dengan ekonomis, efisien, dan efektif. Efisien tadi yang hemat ya, dengan nilai, dengan input yang dengan input tertentu mendapatkan output yang semaksimal mungkin. Dengan sumber daya tertentu itu akan menghasilkan output yang semaksimal mungkin. Ya, kalian kan kemarin sudah ngelihat di anggaran itu ada penerimaan, ada pengeluaran ya. Nah, kalau penerimaan itu adalah sumber dayanya seperti dari PAD, kemudian ada dari transfer dari pemerintah pusat. Nah, ini merupakan sumber daya yang harus dikelola dengan seefisien, seefektif mungkin oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Pengeluarannya kemarin kan ada apa aja tuh? Belanja operasional, belanja apa aja nih? Oke, siapa yang mau jawab item pengeluarannya apa aja yang kalian sudah dapat dari anggaran kemarin? Pengeluarannya dari mana aja, Yustia? Iya, Ibu. Dari APBD yang saya dapat, itu pemerintah Kota Bandung, belanjanya itu ada belanja operasi seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja hibah, dan juga belanja bantuan sosial. Terus juga ada belanja modal, di mana belanja modal ini ada belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan. Ada belanja tak terduga itu ada belanja tak terduga, terus ada transfer seperti transfer atau bagi hasil ke desa, terus ada transfer atau bantuan keuangan. Ya, secara garis besar itu klasifikasi pengeluaran atau belanjanya gimana? Klasifikasinya, penggolongannya. Penggolongan bagaimana ya, Bu? Pengeluaran. Oh, pengeluarannya kayak pengeluaran buat belanja-belanjanya begitu ya, Bu? Pengeluaran darinya. Iya, itu kan ada klasifikasinya kan. Misalnya belanja modal apa aja, belanja operasional apa aja. Klasifikasinya gimana dari yang data yang kamu dapat? Iya, kalau klasifikasinya itu kan ada belanja modal. Nah, itu belanja modal itu seperti ada belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan. Terus ada belanja aset tetap lainnya. Terus ada belanja operasi, di mana belanja operasi ini klasifikasinya. Tadi 1 belanja modal ya, 2 belanja operasi. Iya. Kalau belanja operasi ini seperti ada belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
Terus ada belanja tak terduga, Ibu. Itu yang ketiga ya, belanja tak terduga. Iya, tapi di sini nggak ada klasifikasinya gitu, Ibu. Cuman belanja tak terduga gitu. Ya, oke, ada lagi selain itu? Selain belanja operasional sama belanja modal, ada lagi nggak? Tidak ada, Ibu. Ya, itu tadi yang sudah disebutkan sama siapa? Dini ya? Dini apa siapa ini? Yustia, Ibu. Yustitia. Yusti tadi adalah item pengeluaran ya di dalam anggaran. Terus kalau yang penerimaannya apa aja? Silakan yang lain. Klasifikasi penerimaannya atau anggaran penerimaannya ini dari mana aja? Disebutkan, silakan. Yang mau jawab. Izin menjawab, Ibu. Namanya? Rosa. Nama? Rosa. Rosa Iya, Robiah. Iya, Bu. Ya, silakan. Saya menggunakan data APBD dari Kabupaten Bandung Barat. Pendapatannya terdiri dari 2 golongan. Yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Terus penggolongan yang kedua ada pendapatan transfer, terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Cukup, Bu. Sudah itu aja. Tadi jadi apa klasifikasinya? PAD, ya. Ya, dan pendapatan transfer. Pendapatan transfer. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan nggak selain ini? Izin menjawab, Ibu. Ya, namanya siapa? Indi, tapi mohon maaf saya nggak bisa on cam karena kameranya sepertinya sedang error, Bu. Tuh, seperti ini kameranya, Ibu. Jadi saya menggunakan data APBD dari Bandar Lampung itu ada 3 klasifikasi. Pertama PAD, terus pendapatan transfer, sama ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Itu isinya ada pendapatan hibah, dana darurat, sama pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Ibu. Oke, itu ya tadi ada tambahannya dari Indi. Yang lain? Ayah Sakinah sama Halida ada nggak? Ini foto aja nih, nggak on cam. Ayah Sakinah, Halida. Kalau nggak ada berarti nggak usah absen ini ya, karena nggak ada orangnya. Ya maaf Ibu, tadi sinyalnya kurang. Ya, ini siapa tadi yang jawab? Ayah, apa Halida ada? Halida, Ibu. Iya, Halida. Ayah nggak ada ya, Ayah? Mohon maaf, Ibu. Saya sedang di rumah sakit. Jadi maaf ya, Ibu. Siapa yang sakit? Adik saya, Ibu. Iya, tadi Halida mau menambahkan apa nggak dari APBD yang kamu dapat untuk penerimaannya? Kalau dari saya sendiri, saya kemarin menggunakan itu laporan APBD dari Lampung Tengah. Untuk pendapatan itu ada pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, sama hasil pengelolaan kekayaan daerah. Kemudian tuh ada pendapatan transfer sama lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kurang lebih sama kayak punya Indi tadi, Bu. Sama berarti ya. Oke, Bu. Oke, Rizky ada tambahan? Rizky Riko. Rizky Riko ada tambahan, ada bedanya nggak yang kamu dapat dari tugas kemarin? Nggak kedengeran suaranya. Kemarin, oke. Rizky kemarin ngambil dari apa? Data apa? Dari Pemda mana? Dari APBD Palembang. Saya ambil dari APBD Sumatera Selatan.
Rizky ini lagi di mana? Ibu nggak bisa dengar suaranya. Lagi di jalan tadi habis cek. Nah, kenapa lagi di jalan? Kan lagi ada kuliah ini. Ya mau habis di showroom. Ya. Ya, tolong yang serius ya. Ya. Ini selanjutnya perkembangan jenis sistem penganggaran. Kemarin belum dibahas ya. Sistem penganggaran ada line item budgeting, performance budgeting, ada planning, program budgeting, ada zero based budgeting, ada medium term budgeting. Nah, sebelum Ibu jelasin, ada yang tahu nggak performance budgeting? Itu seperti apa? Sama zero based budgeting. Iya, ada yang bisa jelasin duluan nggak? Kalau yang kalian ambil kemarin, contoh anggaran APBD, APBN, itu prinsip penyusunannya itu menggunakan performance budgeting. Performance budgeting, ya. Seperti apa itu ya? Kira-kira. Happy, mau jelasin Happy? Resumenya sudah sampai di sini kan ya? Sudah sampai di penganggaran ya? Jadi harusnya udah tahu duluan nih, performance budgeting itu kayak apa. Happy atau yang lain bisa mau menjelaskan? Saya izin menjawab, Ibu. Siapa namanya? Desvina. Desvina, silakan. Untuk anggaran performance budgeting itu adalah disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional. Nah, untuk anggaran performance budgeting itu menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja. Kemudian untuk zero based budgeting itu didasarkan tidak berdasarkan pada tahun lalu anggarannya, tapi berdasarkan kebutuhan saat ini. Oh gitu ya. Kalau untuk anggaran di Pemda yang disusun, itu kita pakai zero based budgeting atau performance budgeting? Kalau menurut saya menggunakan performance budgeting, Bu. Kenapa? Karena performance itu kan menganalisis kinerja sebelumnya. Nah, untuk di Pemda itu biasanya kita melihat anggaran tahun sebelumnya seberapa gitu. Tapi itu menurut pengetahuan saya, Bu, belum membaca lagi soal itu, Bu. Tapi sebenarnya menggunakan performance. Oke, jadi performance budgeting itu bukan berdasarkan kinerja tahun sebelumnya sebenarnya. Performance budgeting itu yang seperti Ibu jelaskan tadi, penyusunan anggaran berdasarkan konsep 3E. 3E yang ekonomis, efisien, efektif. Itu kan kinerja ya, value for money atau kinerja Pemda itu kinerja untuk akuntansi publik itu dasarnya adalah 3E, ekonomi, efisien, dan efektif. Evaluasi kinerjanya kan berdasarkan itu. Jadi proses penyusunan anggarannya juga berdasarkan itu. Karena kalau di publik ini kan non profit motif ya, bukan profit motif. Pengukuran penilaian kinerjanya bukan berdasarkan laba, tapi berdasarkan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi supaya tercapai kesejahteraan masyarakat, maka anggaran itu harus disusun dengan melihat ekonomis, efisien, efektifnya, baik dalam menyusun target-target penerimaannya mau dari mana aja, kemudian pengeluarannya mau peruntukannya apa aja, itu konsepnya harus 3E tadi. Misalnya dalam menganggarkan pendapatan tadi PAD ada dari pajak, ada dari retribusi, ada dari macam-macam tadi ya, pendapatan asli daerah. Nah, ini kita harus gali semaksimal mungkin dari mana aja. Kemudian dari pendapatan atau penerimaan, ini kan merupakan sumber daya yang akan digunakan nantinya untuk membiayai
semua kegiatan di dalam pemerintahan ya. Itu nanti pembiayaan itu kan adanya di pengeluaran. Tadi ada belanja modal, ada belanja operasional. Belanja modal ini adalah yang untuk pembangunan jalan, gedung, infrastruktur, dan sebagainya. Kemudian ada untuk belanja operasional untuk pegawai dan sebagainya. Untuk menentukan berapa sih pengeluaran yang harus dikeluarkan, itu tadi prinsipnya efektif dan efisien. Efektif ini adalah tepat guna ya. Jadi kegiatan atau program-program yang dilakukan itu harus tepat guna, outputnya atau dampaknya itu bisa untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian tadi kalau efisien tadi adalah perbandingan input dan output ya, dengan penerimaan yang dianggarkan tadi itu bagaimana dia dapat digunakan dengan membiayai beban yang dikeluarkan seefisien mungkin, sehemat mungkin. Maka ini yang dimaksud dengan performance budgeting ya, proses pengukuran penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang 3E. Kemudian ada zero based budgeting. Kalau zero based budgeting itu biasanya kalau di Pemda itu selain performance budgeting juga melihat kepada anggaran periode sebelumnya ya. Periode sebelum. Kalau zero itu dia nggak melihat dari anggaran periode sebelumnya ya, zero memang dimulai dari periode tersebut. Kemudian ada planning programming budgeting system. Ini adalah penyusunan sistem penganggaran dengan perencanaan ya. Performance budgeting ini dasarnya adalah dengan mission driven atau didasarkan pada visi misi atau strategi. Visi misi atau strategi, kemudian entrepreneurial budgeting. Ini siklus penganggaran publik ya. Dari pertama penetapan prosedur dan tim penganggaran terkait, terus penetapan dokumen, kemudian penyebaran dan pengisian formulir, rekapitulasi rencana kerja dan anggaran, pembahasan, perubahan, dan finalisasi draft anggaran, kemudian penetapan anggaran. Kira-kira seperti ini siklusnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, namanya siapa? Namanya. Febriansa, Bu. Ya, silakan Febriansa. Izin bertanya, Bu, terkait tadi di awal mengenai anggaran PAD, selain PAD yang sah itu, Bu. Itu kira-kira apa aja ya, Bu, yang termasuk ke dalam bagian tersebut? Febri, mana Febri nih? Iya, Bu. Enggak, saya lagi mau lihat mukanya yang mana. Sebentar, Bu. Soalnya ini di tempat saya lagi mati lampu. Mau ngecas tapi nggak bisa. Macam aja alasan. Bentar ya, Bu. Mati lampu. Belum mandi kali kamu. Enggak, Bu. Sebentar, Bu. Saya aktifin dulu. Ada yang mau bantu jawab di pertanyaan Febri tadi? Ini, Bu. Silakan, Indi. Untuk tadi yang ditanyain Febri, pendapatan daerah yang sah itu contohnya pendapatan hibah dan dana darurat.
Pendapatan hibah sama Dana darurat. hibah dan dana darurat. Ada lagi yang lain? Bella. Siapa? Siapa ini? Namanya? Nadia. Nadia, lain. Ya. Jadi bagian dari pendapatan daerah saya itu seperti ada dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, kemudian pendapatan bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor, bagi hasil dari pajak rokok, pendapatan bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bantuan dari pemerintah daerah provinsi, kemudian dana insentif daerah, kemudian ada dana desa. Oke, itu Nadia kamu dapatnya dari mana, Bu? Ini kemarin dari APBD Kota Denpasar, ada kasih seperti lebih lengkap ya. Nanti siapa tadi yang nanya Febri mungkin bisa dilihat yang lebih lengkap ya. Dapatnya di Pemda Denpasar ya. Oke. Baik, Bu. Yang lain? Kita ini pertemuan 3 ya. Pertemuan Selasa, besok kuis. Nah, terus ini coba sekarang kita latihan yang ada di buku Indra Bastian bab 7. Buku Indra Bastian bab 7. Bab 7 penganggaran publik, soal halaman 225. Ada waktu 1 jam ya untuk mengerjakan. Dicatat buku Indra Bastian bab 7 halaman 225 itu ada soal esai yang dikerjakan itu nomor 2, nomor 3, kemudian nomor 5, nomor 6. Tadi, nomor berapa tadi yang Ibu sebutin? Nomor 2, 3, 5, 6, Bu. 2, 3, 5, 6. Kemudian nomor 9. Oke. Ini sudah punya bukunya ya? Ini bukunya. Silakan, ini dikerjakan, ditulis di folio, kemudian di-scan, dikirimkan. Kita nggak pakai Vklas ya, karena kita kelasnya offline, jadi kita nggak pakai Vklas. Dikirimnya kalau ke email kebanyakan ke Google Drive aja nggak apa-apa lah ya, cuman jangan saling ini ya, maksudnya Ibu nggak mau nanti tinggal ngambil punya temennya kemudian di-upload ke Google Drive, nggak mau seperti itu ya Ibu, jadi tolong
dikerjakan secara masing-masing, dikumpul sampai dengan jam 1. Oke, ada pertanyaan? Bisa ya, dikumpul jam 1. Jadi ditulis di folio, kemudian di-scan, dikumpulkan di Google Drive. Nanti Ibu kirim. Link Google Drive-nya Ibu kirim. Kalau sudah jelas cukup ya, silakan dikerjakan, dikumpulkan sampai dengan jam 1 yang tadi. Baik, Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi